Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam bab transformasi, yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Sebelum kita lanjut, silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai rotasi. Apa yang disebut dengan rotasi? Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi, seperti yang ada dalam gambar berikut. Ada sebuah gambar yang kita putar sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Maka nanti berbentuk seperti ini bayangannya. Nah, perlu diketahui bahwa suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Lalu sebaliknya, jika searah perputaran dengan jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Di sini juga terdapat sebuah tabel rotasi. Jadi, ada positif 90 derajat, ada negatif 90 derajat, ada positif negatif 180 derajat, ada positif 270 derajat, dan negatif 270 derajat. Tanda positif itu menandakan bahwa dia itu berlawanan dengan jarum jam, lalu tanda negatif dia menandakan bahwa dia itu searah dengan jarum jam. Dan untuk 360 derajat itu akan kembali lagi ke titik awal atau ke titik semula. Nah, pokoknya perlu diingat ya, di dalam rotasi atau perputaran, ingat sudut rotasi itu dari 0 derajat hingga 360 derajat. Kemudian sudut-sudut istimewanya ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan juga 360 derajat. Lalu untuk arah rotasi, ketika dia positif, artinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi ketika dia negatif, maka artinya searah dengan jarum jam. Dan juga untuk titik pusat rotasi, yaitu suatu titik koordinat x, y. Namun jika di dalam soal tidak ditentukan titiknya, maka itu artinya titik pusat atau titik 0,0. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Titik A di 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Oh, berarti kalau berlawanan arah jarum jam, seperti yang di dalam tabel sebelumnya, jika berlawanan berarti menggunakan yang positif ya, yang positif. Jadi untuk yang A 90 derajat ambil yang positif, 180 derajat juga positif, 270 derajat yang positif, dan 360 derajat positif juga. Nah, di sampingnya ini ada koordinat kartesius ya untuk memudahkan proses penggambaran atau proses rotasi atau perputarannya. Jadi nanti dapat terlihat jelas proses perputarannya. Kemudian di bawahnya juga di sini saya melampirkan tabel untuk mengetahui menggunakan rumus ini. Jadi nanti dapat dicocokkan menggunakan rumus dan menggunakan gambar itu akan bernilai sama. Nah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Berarti kan titik awal itu tadi A itu di 3,2. Dia putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti berlawanan dari kuadran 1 dia ke kuadran yang kedua sebesar 90 derajat. Berarti jawabannya ada di aksen negatif 2,3. Atau ketika kita menggunakan rumus yang ada dalam tabel rotasi tadi, menggunakan yang positif 90 ya, karena berlawanan berarti gunakan yang positif. Berarti negatif Y, X. Maka jawabannya menjadi negatif 2,3. Ternyata sama antara gambar dan juga menggunakan rumus yang ada dalam tabel rotasi. Begitupun untuk yang gambar yang kedua. Ketika titik awal 3,2 kita putar sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam.
Maka jawabannya adalah A aksen negatif 3, negatif 2. Jawabannya ada di kuadran yang ketiga. Maka ketika menggunakan rumus yang ada dalam tabel rotasi, didapat 180 itu adalah negatif X, negatif Y. Dan ternyata menggunakan rumus pun jawabannya sama, yaitu A aksen negatif 3, negatif 2. Sama seperti ketika kita menggunakan gambar ya. Nah, artinya perlu diketahui ya, untuk 180 derajat mau berlawanan mau searah dia akan menempati posisi yang sama. Artinya, rumus yang digunakan untuk 180 derajat berlawanan dengan 180 derajat searah itu memiliki rumus yang sama, yaitu negatif X, negatif Y. Kemudian yang ketiga itu adalah 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ketika di titik A di kuadran 1 diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka jawabannya berada di kuadran yang keempat, yaitu A aksen 2, negatif 3. Ketika menggunakan rumus pun 270 derajat yang positif, yaitu Y, min X, maka A aksen adalah 2, min 3. Jadi, untuk yang cara rumus yang ada dalam tabel rotasi dengan gambar ini sama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah 360 derajat. Nah, saya perlu luruskan bahwa untuk 360 derajat, mau dia diputar berlawanan ataupun searah dengan jarum jam, dia akan menempati titik awal atau posisi semula. Karena ketika titik diputar 360 derajat, dia akan kembali ke titik asal atau ke titik semula. Mau arahnya berlawanan, mau searah akan tetap sama titiknya. Begitupun untuk yang 180 tadi ya. 180 tadi juga ketika diputar berlawanan atau searah, dia akan menempati titik yang sama. Jadi kalau 360 derajat akan kembali ke titik semula, tapi kalau 180 derajat akan ada di titik yang sama. Bukan di titik semula, tapi di titik yang sama antara berlawanan dengan yang searah. Jadi titiknya sama gitu. Agar lebih jelas, kita simak contoh yang selanjutnya. Sebuah segitiga ABC dengan titik sudut di A 1,4, B 1,8, dan C 5,8. Kita rotasi dengan titik pusat di O yaitu 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka gambarkan hasil rotasi segitiga berikut. Nah, karena dia itu diputar 90 derajat searah jarum jam dan posisi titik tadi semuanya positif dan ada di kuadran yang pertama, berarti bayangannya atau rotasinya ya atau perputarannya dia akan berada di kuadran yang keempat karena dia itu 90 derajat searah jarum jam, berarti ke bawah ya. Searah dengan jarum jam, berarti dari kuadran 1 dia bayangannya ada di kuadran 4. Sekarang cara menentukan titiknya kita gunakan tabel rotasi tadi. Misalkan titik A di 1,4 diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti menggunakan apa yang searah? Menggunakan yang negatif 90 derajat. Jawabannya adalah Y, min X. Berarti yang A 1,4 berubah jadi 4, min 1. Kemudian yang B 1,8 berubah menjadi 8, min 1. Yang C 5,8 berubah menjadi 8, negatif 5. Setelah itu tinggal tarik garis, lalu akan membentuk segitiga yang sama seperti segitiga asal, namun arahnya yang berbeda. Dan itulah bayangan dari segitiga ABC yang kita sebut sebagai segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, sebagai latihan soalnya, silakan kalian kerjakan untuk nomor 1 ABC dan nomor 2. Silakan kerjakan dalam buku catatan. Tetap semangat ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.